Lur, kita bertemu lagi dengan channel Mojopahit Milenial. Kali ini kita akan membahas tentang puasa weton atau kelahiran dan manfaatnya. Ini ada salah satu pertanyaan dari teman-teman untuk membahas lagi tentang puasa weton ini yang selanjutnya. Langsung kita tanyakan saja pada narasumber kita, Bang Beni. Silakan, Bang. Rahayu Ong wilayeng sekari bawono langgeng. Ada pertanyaan dari kawan-kawan dari subscriber Mojopahit Milenial yang bertanya masalah puasa weton yang kita bahas beberapa hari yang lalu. Sini ada pertanyaan dari kawan subscriber, mungkinkah puasa gitu aja tanpa bimbingan? Kalau menurut yang saya tahu, puasa weton tanpa bimbingan juga bisa, tanpa bimbingan loh. Di video sebelumnya udah dikupas nih masalah itu. Jadi walaupun tanpa bimbingan itu bisa menjalankan puasa weton. Karena apa? Rata-rata kita orang Jawa ya itu udah tahu tata cara puasa weton, jadi tidak perlu bimbingan pun nggak apa-apa. Kalaupun ada yang bimbing malah lebih bagus karena nanti ada tahapan-tahapannya. Tapi kalau bagi yang kawan-kawan yang juga belum memahami puasa weton itu dengan wawasannya sudah ada di orang tua atau mbah-mbah kita itu udah tahu sebenarnya, cuma kan kita belum memahami secara full atau secara utuh manfaat dan dari puasa weton itu sendiri. Jadi kalau menurut saya puasa weton itu tidak perlu bimbingan juga nggak apa-apa, itu dengan sendirinya udah kalau ada niat untuk puasa untuk itu dengan sendirinya udah ada manfaatnya ya. Itu kalau menurut saya ya, jadi tanpa bimbingan pun bisa. Kalau sedulur-sedulur minimal tahu manfaat puasa weton ini untuk ini, walaupun tidak belajar secara utuh dan masalah itu. Manfaat puasa weton untuk anak umpamanya itu kan udah tahu, biasanya orang tua dulu itu sering melakukan puasa weton untuk anak-anaknya, walaupun mereka itu tidak mempelajari atau mendalami ajaran yang seutuhnya. Kalau menurut saya itu yang pertama, kira-kira bermanfaat lah ya. Terus yang kedua, setelah puasa weton itu ada 3 pertanyaan dari kawan-kawan, dari 1 orang. Jadi tidak sebutkan namanya, nanti biar ya. Jadi ada pertanyaan kedua, setelah puasa weton akan bisa komunikasi dengan sedulur kembarnya. Biasanya itu kalau puasa weton tidak satu kali aja umpamanya melakukan puasa weton terus ketemu leluhurnya itu ada tahapannya kalau menurut saya. Jadi begitu sampai puasa weton terus bisa komunikasi sama leluhur itu tidak bisa juga. Jadi ada tahapan-tahapannya. Walaupun tanpa puasa weton juga, kalau wadahnya sudah mencukupi orang itu, dia bisa aja komunikasi. Lewat mana ya? Minimal lewat mimpi biasanya. Jadi walaupun tanpa laku spiritual atau apa, tapi dengan sering dia
wadahnya sudah ada ya, wadahnya sudah ada dalam arti orang ini sebelum lahirnya sudah ada apa namanya, hubungan leluhurnya sama orang itu, bisa ketemu dengan caranya lewat mimpi, biasanya komunikasi lewat mimpi. Tapi umpamanya dia sudah menjalani perjalanan spiritual atau melakukan puasa atau tirakat-tirakat yang berhubungan dengan itu, biasanya bisa langsung komunikasi walaupun tanpa mimpi, dengan apa namanya, komunikasi lewat seperti sekarang yang berbicarakan di dalamnya, bukan orangnya secara kasat. Jadi memang ada tahapannya Mbak ya, kalau menurut saya. Jadi kita itu untuk sampai ke komunikasi dengan leluhur itu secara apa namanya, kayak gini umpamanya langsung komunikasi itu belum bisa, itu ada tahapannya menurut saya. Jadi terus nih umpamanya sampean sering melakukan puasa, sampai gali terus saja, nanti dengan sendirinya nanti bisa komunikasi. Yang paling pertama itu biasanya lewat mimpi. Nah, setelah itu sampai gali lagi terus, nanti bisa lewat kamu dengan begitu diam aja seperti sekarang, umpamanya dia datang bisa komunikasi kok. Itu ada tahapannya kalau menurut saya. Jadi itu memang dilatih rasa kepekaannya lewat tirakat-tirakat atau puasa. Jadi gak cuma satu kali aja puasa beton, kalau bisa seterusnya. Jadi itu jawaban saya kalau dari pertanyaan yang kedua Mbak ya. Setelah puasa akan bisa komunikasi leluhur sedulur kembar ya, bisa aja, itu ada tahapannya. Terus apa aja yang dikomunikasikan? Itu macam-macam, saya nggak bisa menjelaskan. Itu kan biasanya itu masalah pribadi, perjalanan kehidupan orang yang ditemui ambil leluhurnya atau saudara kembarnya, biasanya gitu. Jadi umpamanya saya atau kawan-kawan di sini yang ditemui leluhurnya kan macam-macam. Jadi nggak bisa secara dijelaskan di sini. Cuma itu biasanya pribadi sesuai dengan perjalanan, kebutuhan dan apa namanya, masalah yang dihadapi. Kalau ada sesuatu masalah atau apa, mungkin biasanya saudara kembar yang memberitahu kita atau leluhur biasanya. Pamit kalau sudah sampai pada tahapan perjalanan perspiritual, biasanya seperti itu. Ya, sekiranya wawasan itu aja dari saya. Semoga Mbak Sapa ini bisa apa namanya, memahami itu dan bermanfaat. Perumpamanya ada pertanyaan lain, nggak apa-apa Mbak, silahkan ditanyakan. Nanti kita bahas bareng-bareng lagi kalau kurang masuk akal. Kira-kira gitu aja Mas. Iya. Silakan kalau mau bertanya teman-teman. Saya mau ke Mas, nggak apa-apa pertanyaan. Masalah sedulur kembar. Jadi kita tambahin lagi ya dari pertanyaan yang sebelumnya ya kan tadi. Memang dalam perjalanan spiritual itu yang saya tahu itu memang ada tahapan-tahapannya. Bagi orang yang mau mempelajari itu salah satunya itu minimal puasa itu yang paling dominan, karena itu akan membentuk wadah-wadah atau apa namanya, melatih kepekaan dalam bentuk kroso. Jadi kroso itu yang dilatih supaya nanti kita bisa merasakan sesuatu yang biasanya tidak kita rasakan, itu minimal ya puasa. Masalah kita ketemu sama leluhur atau apa itu sebenarnya kan menurut saya itu cuma bonus saja. Yang penting tujuan sampai itu sampai sing matung kaliku. Nanti masalah yang kayak itu tadi itu masalah apa namanya, bonus saja menurut saya. Jadi tetap pada posisi sampai berjalan itu tetap mencari yang satu itu aja. Nanti masalah itu kan
kali nambahi perjalanan sampean. Jadi tidak perlu itu boleh dijadikan apa namanya introspeksi atau minimal memberikan ada apa-apa. Biasanya ya sedulur papat atau leluhur biasa yang cepat merespon atau memberitahu kita lewat cara berbagai macam cara. Salah satunya tadi lewat mimpi atau lewat interaksi langsung. Itu biasanya kalau dalam hal melatih rasa. Jadi ada tahapannya memang untuk itu. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu ya. Ya, pertanyaan mana ini Mas? Sing apa sih? Lanjut ya, gak apa-apa ya? Lanjut. Nah, pertanyaan Mas Supriyanto. Gimana sing pertanyaan itu mengulas ajaran luhur ya, berurutannya. Iya Mas. Gimana caranya kalau aku ingin ketemu leluhur dan bisa berkomunikasi, apakah harus laku dulu? Bisa jawab tadi ya. Jadi ibaratnya gini Mas. Jadi tanpa laku loh ya, atau sering puasa kan itu ibaratnya laku. Itu bisa, kecuali kalau sudah ada wadahnya, orang yang sudah punya wadah, mereka biasanya lewat mimpi, bisa Mas. Jadi umpamanya orang ini sudah, walaupun dia biasa, tapi durungnya lahir itu dia sudah punya wadah, bisa komunikasi sama leluhur, bisa Mas, bisa lewat yang paling aneh lewat mimpi. Jadi umpamanya sampai ada masalah apa ben, nanti aku lewat mimpi kabari dikasih tahu, oh sampai nanti ada masalah ini biasanya seperti itu. Jadi umpamanya laku itu kan bagian sudah selanjutnya, jadi tidak perlu laku pun bisa kalau sudah ada wadahnya. Menurutku jadi umpamanya laku itu kelanjutan dari wadah yang malah lebih api, umpamanya sampai tambah laku lagi. Jadi laku itu ibaratnya sampai itu proses untuk untuk lebih memperhalus rasa sampean. Jadi umpamanya nggak lewat mimpi lagi, nanti bisa langsung dengan kondisi seperti ini, bisa umpamanya ada leluhur sampai datang, bisa komunikasi langsung, bisa berbicara langsung, sekian apa yang sampai butuhkan nanti bisa kok. Dari tanpa laku pun bisa, laku pun malah lebih api. Ini loh Mas. Jadi tergantung wadah sampean sapi, penak wes lewat mimpi sok. Menurut saya seperti itu. Berarti orang awam pun bisa. Bisa, tergantung wadah Mas. Ya. Tergantung wadah. Nah itulah tadi pencerahan dari Bang Beni mengenai puasa weton dan ajaran leluhur. Jangan lupa like, komen, subscribe, tombol di bawah ini. Terima kasih dari kami Mojopahit Milenial. Salam Majapahit.